Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo, apa kabar ayah bunda sahabat kreativa dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Devi Azhar. Saya akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasa di hari Senin jam 10 bersama Teh Deviana. Kali ini kita nggak mengangkat tema tertentu ya, materi tertentu, tapi kita mau ngobrol-ngobrol karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA, ke DM, FK. Jadi kita coba tanya jawab di sini ya. Nah, ini Teh Deviana udah hadir. Kita coba seru kalau ngobrol bareng. Gitu. Nih, kita tunggu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti yang dibahas cuma beberapa. Halo Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Teh? Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar Teh? Habis olahraga? Alhamdulillah. Oh tadi pagi lumayan yoga. Iya, sama. Aku juga nggak sempat keluar, jadi yang ini aja yang 5.000 langkah. 5.000 langkah Mantap. lumayan lah. Yang penting kan Karena tetap olahraga aja Teh. Pokoknya yang penting olahraga aja. yang penting Lumayan. gerak ya Teh ya. Iya Hmm. Teh, kita sekarang kita nggak ngangkat tema-tema tertentu, soalnya ada pertanyaan yang masuk nih. Kita jawab sedikit-sedikit yang kita bisa. Banyak sebenarnya, cuma ini aja bagian pertama. Bismillah. Nih, ada dari Anna di Jakarta. Teh Duo Devi, kenapa milih HS? Katanya gitu. Kenapa Oh, Teh milih HS? eh, Pertanyaan itu. kenapa pilih HS? Sebetulnya dari mulai baca-baca buku tentang ini sih cara mendidik anak kayak gitu-gitu ya. Terus waktu Mm-mm. saya masih ngajar, itu sebenarnya ada di buku secuplik laga homeschooling nih ya. Sambil promo dulu. Jadi sebetulnya dari awal itu inginnya saya sih memang homeschooling gitu. Cuman waktu itu tuh kenapa sempat disekolahin karena dulu saya sempat ngajar juga di salah satu SMA swasta. Terus udah gitu banyak cerita-cerita dari anak-anak tentang betapa mereka tuh sibuk sekali gitu sama sekolahnya mereka. Terus kayaknya kerjaannya banyak banget gitu ya. Jadi makanya dari situ saya langsung kayaknya kepikiran, duh kayaknya anak saya udah mau di ini aja deh, mau diminta buat HS aja gitu. Jadi itu datangnya dari saya. Terus saya ajak ngobrol suami kayak gimana gimananya. Tapi waktu itu suami belum ngizinin. Soalnya waktu itu tuh kan lahir anak kedua. Terus saya kan sambil kuliah gitu, teh sambil kuliah lagi lahir terus hamil lagi anak ketiga jadi kan deket banget jadi makanya si abang tuh tetap di keep disuruh di sekolahan aja dulu daripada dulu sama ART kan sebenarnya lebih baik titip di sekolahan gitu kan kayaknya tuh lebih Nah, baik gitu cuman iya, tetap iya. sih di rumah juga menerapkan kayak gimana nanti HF kayak gitu gitulah masih dipersiapkan gitu ceritanya mah masih digodok gitu teh jadi ya akhirnya nemu sama suami visi misi kenapa jadi mau HS gitu. Intinya sih karena apa ya banyak curahan hati dari para siswa saya dulu gitu tentang betapa sekolah itu Ya. maksudnya iya bikin mereka tuh kayaknya dari pagi sampai malam bahkan jam 10 malam tuh mereka belum tidur karena masih harus ngerjain tugas sampai jam 2 malam. Itu mungkin anak SMA sih memang tapi tetap kan di situ pada intinya mereka masih ikut bimbel lah, terus ngapain sekolah gitu loh. Iya, Jadi aku benar-benar. tuh suka, ya kan? Jadi ngapain buat fungsinya sekolah? Sebenarnya kan di situ harusnya udah include all gitu kan, sedangkan kayak sekarang juga masih orang-orang tuh bimbel gitu. Bukannya nggak ini nggak boleh bimbel sih ya, tapi maksudnya tuh berarti kan mereka ada sesuatu yang mereka nggak dapet gitu loh. Jadi aku Iya, ngambil ya udahlah kita HS aja gitu. Untungnya benar. suami Ya. juga oke gitu. Dan agak sedikit mengancam awalnya sih teh aku. Mengancam. Enggak sih mengancam maksudnya
mau nggak aku supaya berguna di rumah gitu, aku tuh mau jadi fasilitator anak-anak gitu. Jadi ganti dari ngajar di sekolahan, pindah tempat, jadi ngajarnya di rumah gitu. Tapi nggak Jadi semua buat juga sih, kan nggak semua gitu ya. aku mampu. Gitu Iya teh. benar-benar. Sesuai lah. Benar. Iya, sama juga ya. Kalau saya sih pas waktu sebelum nikah, malahan sebelum nikah, Wah, enggak deng, mantap itu, pas awal nikah, visioner sekali teh. pas awal nikah itu udah ada obrolan maksudnya. Suami malahan yang ngobrol ya, suami yang ngajakin mau nanti anak-anak kita homeschooling ya gitu. Terus saya tuh bingung gitu ya, soalnya kan biasa di lingkungan akademis, maksudnya guru apa, ibu saya guru gitu ya, pokoknya biasa sekolah lah gitu. Sama ya. Ya udah, tapi alhamdulillah sih ya, karena diyakinkan suami ya, kalau bunda itu bisa gitu, kalau saya tuh bisa kalau mengajarkan untuk anak-anak gitu. Ya udah, jadi intinya sih pengen mengembalikan fitrah seorang ibu sama ayah gitu ya, atau orang tua, untuk mengajarkan anak itu dari awal itu sama orang tuanya gitu. Itu sih ya, panjang ya kalau ngobrolin kenapa harus HS itu Iya, karena ya banyak teh, soalnya visi misi kita juga maksudnya eh, beda-beda gitu kan. iya. Terus kenapanya ya, salah satunya itulah, maksudnya supaya, saya sih sebenarnya salah satunya adalah supaya lebih dekat sama anak gitulah awalnya. Iya, Pengennya gitu. kita sambil ini aja ya. Ada pertanyaan nih yang berhubungan sama HS. Soalnya yang di bawah nggak berhubungan sama HS. Teh izin bertanya, bisa dilakukan dari umur berapa untuk HS? Apa kita nempel ke satu lembaga atau bisa kurikulum sendiri? Bagaimana untuk indikator perkembangannya? Oh, ini ada sih sebenarnya dari pertanyaan sama, dari pertanyaan Ibu Ina di Tasik ya, kurikulum apa yang digunakan katanya, terus apa untuk usia balita itu harus pakai kurikulum atau enggak gitu ya, mungkin sama ya pertanyaannya. Nah ini kalau dari saya itu ya itu teh, jadi intinya tadi ya itu ya, sebenarnya sekilas aja gitu tadi kenapa kita HS, karena mengembalikan fitrah. Kalau teteh juga tadi udah ada alasannya ya. Kalau kurikulum apa yang digunakan, kalau saya pribadi sih campur-campur ya. Campur-campur. Jadi campur itu maksudnya mengkolaborasikan, menggabungkan antara metode-metode, terus mana yang diambil yang bisa cocok untuk anak kita gitu. Kalau saya itu. Jadi kalau misalnya ditanya pakai metode tertentu enggak atau pakai kurikulum tertentu, kalau saya pribadi enggak. Jadi memang belajar mah belajar macam-macam gitu ya. Cuma ya kita ambil yang memang itu dirasa cocok buat anak saya gitu. Kalau untuk usia balita kayaknya kalau saya pribadi tidak maksudnya ada pastinya kurikulum tuh, maksudnya kurikulum itu kan sesuatu apa ya, sesuatu yang kita rencanakan ya teh ya, setiap keluarga HS Acuan. tuh pasti, setiap keluarga HS punya kurikulum masing-masing pastinya ya, punya kurikulum masing-masing dan punya goalsnya masing-masing gitu. Tapi kalau buat saya untuk usia balita itu masih santai aja dan kita ikutin aja indikator perkembangannya. Kan kayaknya banyak ya teh ya di dari Diknas itu kan ada ya indikator perkembangan, mungkin Iya, kita bisa lihat aja di situ ya gitu. Kalau Teteh sendiri pakai kurikulum nggak sih? sebenarnya basicnya kalau kita kan karena kita tetap mau anak punya ijazah juga, karena kan kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu ya. Jadi tetap kita ada acuan Kurikulum juga ke Diknas ya. kurikulum Diknas ya. Cuman kan itu kan sebagai acuan untuk ijazah. Cuman selain itu kita ada tambahan kurikulum Hmm. lain, maksudnya kita yang bikin ala-ala kita gitu kan. Karena sebetulnya kan kita bikin suatu acuan ya. Jadi kita tuh kayak punya target tertentu gitu buat si anak tuh nanti mau kayak gimana gitu loh. Jadi tetap kalau misalkan untuk kayak akademik saya ngacunya dari kurikulum nasional Diknas gitu. Cuman untuk teh jelas nggak? Iya jelas jelas. Oh Iya ya. patah-patah. Jadi kalau untuk yang ini untuk bagian kurikulum lain gitu tambahan-tambahannya kayak misalkan kita masukin juga kayak life skill itu masuk ke kurikulum kita gitu loh, Iya sedikit-sedikit gitu ada yang betul. ditambahkan, makanya jadi banyaklah penambahannya yang pasti memang pasti kan
sebetulnya orang tua yang anaknya sekolah juga pasti kan mungkin itu tuh mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya kurikulum juga gitu, cuma kayaknya Iya, kurikulum dalam tanda kutip jadinya gitu kan. iya Jadi semuanya benar. pasti sama, ada goals lain gitu. Cuman kita mungkin lebih apa ya, lebih lebih dalam lagi gitu dibandingkan mungkin dengan anak sekolahan yang memang terpatoknya itu sama apa kurikulum di kelas aja gitu loh. Iya betul. Terus ini juga Terus aku juga ada nggak ini sih Teh, kalau buat anak apa balita, prasekolah. kalau buat Heeh, anak balita mah sebenarnya nyantai aja lah, maksudnya ya benar. abringkeun lah gitu. Kalau bahasa Sundanya. Bebaskan gitu ya. Yang penting mah kan Jadi mereka nggak terlalu benar. Nggak usah dipatok. Yang penting mah kan anak-anak itu kan bahagia gitu ya. Ketika anak udah bahagia, semua ilmu tuh bisa terserap oleh anak-anak gitu kan ya. Terus ini ada juga yang nanya nih, iya. bagaimana izin tanya teh untuk HS sendiri, apakah ada standar tertentu supaya HS itu berjalan sesuai harapan? Lagi-lagi setiap keluarga itu punya acuan sendiri ya, punya kurikulum sendiri, punya visi misi sendiri, dan itu yang menjalankan HS itu disebut berjalan atau tidak itu tergantung kepada keluarganya gitu. Dan jadi dikembalikan lagi ke keluarganya gitu ya. Kalau apa sih Hmm, namanya? Kita kan sebetulnya tadi ada yang nanya apa HS-nya berkelompok atau tunggal gitu kan. Kalau kita sendiri sebetulnya tunggal ya. Jadi kita sendiri yang kita sendiri yang mendidik anak-anak kita. Cuma kita tetap punya komunitas ya Teh ya. Kita punya komunitas, kita punya apa ya? Tempat berkumpulnya teman-teman HS. Jadi kita tuh kayak saling curhat gitu ya Teh ya gitu. Kalau misalnya ada apa-apa iya. kan Sebetulnya kita ini bisa juga supaya bagi. bisa saling menguatkan ya Teh. Iya betul, gitu. Terus berarti ya betul efektifnya itu yang namanya HS itu kan kalau sebelum SD itu namanya home education sebetulnya. Jadi pendidikan memang itu base-nya yang mengajarkan apa sih namanya kalau misalnya usia HS itu memang di usia SD ya Teh ya. Gitu. Iya, dikatakan dia homeschooling itu sih kalau saya lebih ke memang dari kecil kita dididik gitu ya, maksudnya mendidik anak dan segala macam itu sebetulnya udah home education, udah homeschooling. Tapi kalau misalkan kita benar-benar mengacu ke homeschooling itu ya baru kita sebut homeschooling itu ya usia SD gitu. Karena kan sebetulnya orang tua itu kewajibannya gitu loh ngurusin anak dari kecil gitu kan. Iya. Nggak mungkin Jadi udah lahir brojol kasihin gitu kan, nggak mungkin gitu. iya betul, fitrahnya kayak gitu. Kita lanjut pertanyaan dulu ya, kayaknya Teh di aku tuh nyambung. agak putus-putus tetehnya. Oh gitu ya. Bentar. Hmm. Ya, ya kita coba pertanyaan selanjutnya Teh ya. Nanti mungkin bisa nyambung ke pertanyaan yang ada di kolom ini. Dari Sinta di Subang, apakah aktivitas yang diikuti oleh anak-anak Dodi gitu dan apa aja yang kalau misalnya ada aktivitas yang bisa diikuti itu bisa gabung nggak ke komunitasnya katanya gitu. Gitu apa aja Teh? Kalau Sebenarnya dari aku dulu nih. ya Teteh dulu aja. Sebenarnya kalau untuk komunitas, kalau misalkan kita nggak tergabung sama komunitas manapun, kita bisa bikin jadi apa ya? Jadi perintisnya gitu di daerah kita sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ada di mana, misalkan saya ada di Papua, ya saya bikin sendiri. Kayak saya mau cari temen nih yang kira-kira yang pada HS tuh siapa, terus yang berminat siapa. Nggak apa-apa kita jadi pionir dan kita mencari tahu gitu. Tapi kalau misalkan kita ada satu daerah ya boleh lah kalau misalnya mau ikut gabung misalkan ya ada banyak komunitas-komunitas HS di Bandung sendiri gitu ya khususnya buat domisili kita itu banyak banget. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang emang kayaknya tuh tertarik sekali dengan dunia per HS-an gitu pengen gabung atau udah menjalankan HS cuman nggak ada nih buat saling menguatkan itu di mana ya bikin sendiri gitu kayaknya mungkin kalau misalnya kita bikin sendiri orang lain kayaknya mau juga kok gabung sama kita gitu kayaknya Maya teh. Iya betul. Jadi kalau komunitas-komunitas paling yang sama saya ya sama Teh Diana, yang sama itu Show and Tell, Pramuka Homeschooling,
Terus ada juga pojok kreativa ya kalau buat usia, tapi itu buat sekolah kalau pojok kreativa itu. Terus paling ya kita suka ikutan yang apa semodel kelas-kelas gitu ya Teh ya. Kayak Teteh kalau Teteh kumon gitu ya. Terus kalau anak saya kayak kelas nature gitu baru mulai sih. Emang dia suka banget sama alam gitu. Itu aja sih komunitas-komunitasnya. Dan sebetulnya bisa gabung sama sebetulnya alhamdulillah loh sekarang itu online ya. Alhamdulillah pandemi itu maksudnya alhamdulillah online karena kita bisa ikut aktivitas di mana aja padahal kita di rumah gitu sebenarnya itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ibu-ibu yang aduh gimana nih homeschooling tapi kitanya di rumah gitu ya, itu sangat bisa justru ya untuk mendekatkan dengan komunitas-komunitas. Browsing itu juga sebenarnya banyak, cuma tinggal kita memilih dari komunitas-komunitas itu mana yang cocok buat kita gitu ya Teh ya, gitu. Coba Teh kita Kalau aku bahas tadi dulu. tanya tuh ada di Bogor ya. Di Bogor tuh Mhm, ada sebenarnya aku juga tergabung di HSKM komunitas apa itu komunitas Muslim. Ada di Bogor, boleh dicari sih kayaknya banyak kok. Kayaknya mhm, maksudnya kalau di Facebook juga ada Pak mhm. Muhammad Ridho, cari aja. Ada buat di Iya. Bogor. Kalau di Bandung banyak juga sih ya Teh, cuman kayak kita yang sama aja maksudnya bisa buat banyak, tapi sekarang tuh lagi kayak masih off gitu kali ya, biasa karena online offline gitu kan. Jadi online tuh kayaknya anak-anak jadi punya kesibukan masing-masing gitu kayak pramuka gitu kan ya Teh. Mhm. Ya betul. Terus kita juga sebetulnya kalau ini siapa ya ini official Al Kausar itu bapak apa ibu ya? Sebetulnya bisa banget kita bikin komunitas ya. Kalau misalnya kita Iya. akan ber-HS, ya nggak apa-apa kita bikin di daerah itu. Terus misalnya untuk pertama kali misalnya kita bikinnya online nggak apa-apa. Untuk pertama kali misalnya kita undang siapa yang kenal, misalnya yang kenal emang yang menjalani homeschooling. Misalnya kalau Bapak kenalnya siapa gitu ya di daerah mana ada yang kenal atau misalnya ya sekali-kali kita boleh deh ya kita misalnya untuk pertama kali misalnya untuk membuka bareng-bareng hayu gitu ya Ya, kita berbagi tentang apa itu homeschooling itu mangga. Nah sebenarnya kalau misalnya udah dibentuk gitu biasanya nanti tuh bakalan apa ya kalau jalan. misalnya kayak gula gitu ya kalau gula dibiarin semut itu bakalan datang ya itu sama juga dengan komunitas itu seperti itu. Jadi kalau misalnya komunitas itu diadakan, itu tuh pasti akan mencari gitu. Akan mencari orang-orang yang sefrekuensi itu akan mencari. Sama kita juga saya sama Teh Deviana itu ditemukan dipertemukan dalam sebuah komunitas ya sampai akhirnya bisa deket, bisa sampai saat ini bisa bareng-bareng terus gitu karena yaitu ketika udah ada teman yang satu frekuensi itu akan bareng-bareng dan akan mungkin visinya jadi sama gitu walaupun tetap akan ada yang berbeda di setiap keluarga gitu. Iya. Terus Dan memang ini betul Teh, sefrekuensi itu emang bener ya. Jadi maksudnya meskipun kita satu komunitas, tapi kalau misalkan ada yang berbeda kan maksudnya dia visinya apa dan tujuannya apa itu nanti tetap akan nanti tuh akan ke seleksi sendiri-sendiri gitu kan ya. iya Mas. betul. Oh iya, ini Bapak Ikra ya. Iya Bapak Ikra boleh nanti Bapak bikin aja mending komunitas di Tasik misalnya. Kalau misalnya udah bikin, misalnya Bapak mungkin bisa kan sekarang bikin di WA aja pengumuman di status itu biasanya orang-orang tuh pada, oh mau dong gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam satu daerah itu. Nah misalnya kalau misalnya udah ada, mungkin Bapak bisa kayak buka kelas, bukan kelas ya, mungkin kayak ya si komunitas itu ada yang memaparkan gitu mungkin yang ahli-ahli lah kalau misalnya di Bandung itu ada Teh Patra yang juga guru kami ya yang bisa jadi role model juga gitu yang udah berpengalaman itu bisa tuh diundang gitu ya seperti itu jadi bikin aja mungkin Pak Ikra ya gitu terus ini HS sendiri bisa sampai setara sampai SMP atau SMA oh ya bisa bisa sekali. Iya, karena ada kan kalau ujian PKBM tuh paket A itu setaranya SD, paket B itu Mm-mm. setaranya SMP, paket C itu setaranya SMA. Jadi
betulnya untuk kuliah juga nggak usah khawatir. Atau kita kalau misalnya mulai SMA tuh udah mulai bikin portofolio buat si anak, nanti kayaknya ada kok universitas yang nerima dengan portofolio Mm-mm. anak gitu. Heeh. Cuman Dan kita mungkin anaknya belum sampai sana, baru iya kita tahap anak sampai SD doang. kita masih SD anaknya. SD kelas 5 ya kita paling ini. Ya, Sepertinya kebutuhan saya sangat diminati. Iya betul. Sekarang itu mungkin semenjak pandemi mungkin banyak yang mendadak HS sih sebetulnya ya. Mendadak HS gitu. Jadi memang tapi karena kebutuhan gitu. Tapi kalau misalnya kalau mau visi misi ya visi misinya digodok dulu ya Teh ya. ya. Iya, Gitu. dan jangan sampai kita jadi kayak ikut-ikutan gitu sih. Saya tuh pengen banget bilang sama orang yang baru tahu HS gitu, kalau jangan sampai kita tuh, oh dia HS, oh ikut ah, tapi kita nggak tahu sebenarnya HS itu apa gitu. Kadang kan orang tuh HS, oh ya kamu HS-nya di mana? Udah tahu HS itu di rumah, bukan di suatu lembaga gitu. Kecuali kalau Gitu. misalkan lembaga itu tuh memfasilitasi anak-anak yang misalnya berbebas-bebas, tapi itu bukan bukan berarti jadwalnya harus sama, Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain gitu kan. Iya, Kalau gitu ya udah sama aja kayak sekolah gitu loh kan. Cuman versinya dikasih tanda kutip HS gitu. Padahal HS itu kan judulnya ada homeschooling, tapi kenapa HS itu jadi homeschooling bla bla bla. Lah, kan homeschooling itu di rumah gitu loh. Aneh nggak iya, sih iya. gitu? Kalau buat saya sih aneh gitu. Yang kayak jadi jadi jangan sampai apa ya, maksudnya mindsetnya harus kita benerin dulu gitu loh, apa itu HS sebenarnya gitu. Aku tuh agak-agak gimana gitu kalau ngedenger pas setiap orang tuh nanya HS-nya di mana, loh HS di mana, HS itu ya di rumah gitu, aku tuh agak sama, agak emosi. Ya, terus gimana sih langkah awal untuk memulai homeschooling? Ya, lagi-lagi yang pertama untuk memulai homeschooling itu kan menyatukan visi misi dua dua kepala aja, suami sama istri ya Teh ya. Jadi kita visi misi Iya, itu harus harus sama dulu, sejalan dulu gitu. Kalau misalnya udah sejalan, kita goalsnya apa nih untuk mencapai sebenarnya apa sih misalnya kayak tujuannya apa? Tujuannya itu masuk surga misalnya kan. Kok masuk surga sih? Ya iya, karena ya melalui itu misalnya kita di breakdown lagi dari goal itu kita breakdown dengan cara ibadah itu apa aja gitu kan kita apa ya menyatukan visi terus sampai akhirnya itu tuh ya misalnya menuju ke anak-anak sekolah misalnya anak belajar kan sama-sama ibadah juga ya. Nah, itu bagaimana pengajarannya mau ke sekolah atau mau HS gitu. Nah, pokoknya mungkin harus brainstorming dulu dari suami dan istri itu ya supaya ada apa ya ketemu gitu, ketemu untuk apa kita mau HS gitu seperti itu. Jadi langkah pertama menentukan dulu visi misinya gitu. Jadi nggak ujug-ujug bikin komunitas dulu ya sebetulnya. dan jangan ujuk-ujuk karena pandemi juga sih ya, karena kan kita harus Iya berpikir benar. ke depannya kayak gimana, terus jangan tiba-tiba terus nanti udah gitu pas HS gitu ya, pengenlah masuk lagi sekolah gitu kan, jadi bikin membingungkan si anak juga, Iya, apalagi kalau misalkan anaknya baru banget usia SD gitu, misalnya baru 6 atau 7 tahun kan ya, jadi itu tuh kayak bikin, kan sebenarnya si anak tuh tergantung kita ya, jadi kita yang iya menentukan pada betul. saat si anak umur 7 6 tahun itu kan, apa mau sekolah atau mau HS atau mau ngapain gitulah sebenarnya gitu kan. Jadi ya emang di situ yang peran kita tuh bener-bener menentukan buat si anak gitu ke depannya kayak gimana. Apa kita sanggup buat ngedampingin terus gitu? Apa kita sanggup ini? Atau ya nggak apa-apa sih kayak misalkan kita apa ya kayak aku pun gitu masih tetap kok anak tuh di outsourcing kan gitu kayak les-les ada kok gitu. Ya nggak apa-apa nggak Iya betul. masalah. Cuman sebenarnya kan tanggung jawab tetap ada di kita gitu. Apa kita Ya, kira-kira nih kalau misalkan les itu diikutin perlu nggak nih? Terus apa nantinya? Terus nanti kita evaluasi lagi kayak gimana gitu. Jadi nggak iya. asal ya udahlah kita HS aja. Terus kita nggak tahu mau ngapain juga udah HS tuh gitu. Iya Jangan benar. sampai Jadi nanti terus ngejar-ngejar, oh ya udah, jadi HS tuh ada juga teh yang baru-baru banget tuh, kayak misalkan, oh ya anak tuh dari pagi jam 7 makan, terus pelajaran ini semuanya aja, jadi maksudnya jadi kayak sekolah, jadi kayak mindahin sekolah ke rumah bener-bener kayak gitu ya, gitu ya, benar. nggak kayak gitu juga Iya gitu. betul. Ya betul. Karena emang niatnya homeschooling juga salah satunya itu
kita juga apa ya, melihat minat bakatnya si anak, kebutuhannya anak apa, baru kita fasilitasi. Karena kita kan sebagai fasilitator ya buat anak-anak kita gitu. Jadi kita sebetulnya memfasilitasi apa yang anak inginkan, terus kita juga mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengeluarkan ada yang dalam dirinya, kan kita juga jadi tahu ya, oh potensinya ini, bakatnya ini gitu. Jadi itu akan tercerahkan dan mungkin akan terarah nanti apa gitu yang akan direncanakan ke depannya gitu di keluarga itu untuk HS-nya. Seperti itu. Wah, ini pertanyaan satu tapi ini ya. Kayaknya masih masih panjang sih Itu kayak ada sebetulnya ya. yang tanya tuh katanya ada rapot juga, enggak HS itu. Ah ya benar. Rapotnya kita yang bikin aja. Rapotnya maksudnya gini, kalau kalau saya sama Teh Deviana nih kan agak sama ya, agak-agak sama nih. Jadi kita itu kayak ada apa ya? Masing-masing sih, maksudnya Teh Deviana bikin, saya juga bikin sendiri gitu. Jadi kita kayak ada checklist gitu ya, Teh, checklist sebenarnya apa aja yang udah dilakukan dalam sebulan itu gitu. Terus ya yang menilai kita gitu. Yang menilainya kita juga sama. Tapi acuannya kalau misalnya kayak bahasa Inggris nih kan, saya juga anak-anak saya outsourcing juga tuh. Maksudnya les gitu kan bahasa Inggris. Ya udah, si nilai bahasa Inggris itu dimasukkan ke laporan bulanan itu. Ya pokoknya kita yang, karena istilahnya mah kalau HS itu suami kita itu adalah kepala sekolahnya dan kita gurunya. Berarti yang namanya ada kepala sekolah, ada guru, ada rapot, dan itu rapotnya ya kita yang bikin gitu. Seperti itu ya Teh ya. Iya, Itu betul. sama. Kemudian tadi ini ada yang nanya jadwal juga di Teh. Apa aja sih jadwalnya, jadwal untuk anak-anak, jadwalnya seperti apa dan gimana supaya ter terarah katanya dari Sita Magelang Jadwal. aktivitasnya. Aktivitasnya apa aja, terus pelajarannya apa aja kan gitu. Jadwalnya Sampai gimana? kalau sampai saat ini jadwal di rumah kita sih sebetulnya nggak kayak di sekolahan, saya jam 7 sampai jam 8 pelajaran matematika, belum kayak gitu. Dan nggak tahu ya kapan mulai kayak gitu mungkin. Tapi kita lebih kayak misalnya hari ini misalnya pelajaran ngapain, belajar agama, terus kalau yang buat akademik ya agama misalkan udah itu sama misalnya sama mat udah, terus udah gitu yang lainnya kayak misalkan dia harus, jadi di atas itu adalah bagiannya abang buat membersihkan, itu life skillnya dia. Jadi dia itu harus membersihkan kamarnya sama menyapu, meskipun pasti kita tahu nyapunya anak-anak segimana gitu ya, tapi tetap itu jadi tugas rutin dia gitu. Itu juga masuk ke Life masuk ke skill. jadwal kita juga gitu. Masuk ke jadwal. Jadi yang penting adalah dia mengerjakan semuanya pada hari itu gitu semua. Dan Ya. pasti kayak ngaji itu pasti, buat Ya, ngaji mah harus tiap hari ya. Jadi ya sederhana gitu, sisanya adalah membaca buku, main board game, atau main sama adiknya kayak sekarang gitu ya, gitu deh. Terus hari ya. Selasa ganti lagi jadwalnya. Tapi yang penting adalah pada saat hari itu ya kita kerjakan gitu. Maksudnya si anak targetnya harus dikerjakan. Terus gimana kalau misalnya si anak nih lagi nggak mau? Ya udahlah kita lihat dulu. Kali-kali mungkin dia butuh rehat gitu kan, kayak Ya, menyegarkan gitu apa kan. Tapi tetap si anak pun tetap melakukan sesuatu kok. Kayak misalkan dia main board game tapi board game yang agama gitu, kayak yang 5 ya. pilar kayak gitu Benar. kan, ada ilmunya di situ gitu. Itu sih Iya sesimpel betul. itu, dan kayaknya Ya. kalau keluarga saya itu terlalu santai mungkin. Iya, kalau misalnya kan sama lah ya, pelajaran wajib itu di saya itu agama. Jadi setiap hari itu pasti ada agamanya gitu ya, baik itu baca Quran atau hafalan atau misalnya kayak ya mengulang-ulang kayak rukun Islam gitu ya Teh, kayak bacaan-bacaan sholat itu tuh kita masuknya itu agama ya Teh, dan itu pelajaran Ya, wajib yang memang kita harus terus kasih gitu kan, karena ya kalau misalnya nggak dikasih terus-terusan pasti kan lupa ya, kayak kita
kita juga sama kan harus belajar lagi gitu. Kalau Iya. akademisnya sama juga di jadwal gitu. Dan itu tuh porsinya itu juga nggak kayak sekolah sih sebenarnya, nggak sampai berjam-jam sebenarnya. Ya, apalagi sebetulnya anak-anak itu kadang-kadang yang wajibnya itu matematika hari ini, tapi dia malahan ngerjain IPA. Ya, masa kita larang ya? Nggak kita larang, jadi dibiarkan aja. Kalau life skill juga sama, kita udah ada kayak pembagian-pembagian, misalnya yang cuci piring tuh sebetulnya Salma, tapi adanya itu saking seneng main air tuh, jadi dia senang Buat berebutan itu. Nah, rebutan rebutan ya cuci piring, tapi itu udah tugasnya dia, itu pasti cuci piring. Dan minimal kalau misalnya nggak mencuci punya kita, apa, minimal punya punya sendiri gitu ya, kita tekankan itu ke ya. anak-anak gitu. Ya pokoknya kalau life skill itu memang harus kita ajarin dari sekarang, karena mau dimanapun, terutama di masyarakat, itu yang akan apa, eh, yang akan diasah gitu, bukan apa ya namanya, yang akan terjadinya itu pasti tentang Iya. keterampilan sosialnya gitu. Seperti Di walaupun masyarakat sebetulnya, nggak akan ditanya kamu nilai nilai IPA-nya berapa, kamu nilai itu iya ya nggak di betul, berapa gitu. Tapi iya, gimana cara kemampuan dia jadi solusi gitu, kayak misalnya cara dia berpikir, cara dia ngasih solusi, ya kan kayak gitu-gitu gitulah. Jadi itu yang iya betul. sebenarnya sedang tuh kurang didapat di sekolahan gitu. Iya benar. Dan itu tuh waktu-waktu untuk kayak belajar efektif itu sebetulnya 30 menit itu mereka udah efektif banget. Ya maksudnya yang serius, kita antara kita menerangkan sama mereka memahami itu sebenarnya cukup ya. Kalau untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak kecil, itu cuma waktunya tuh pendek banget. Cuma ya Iya. kalau misalnya yang penting mereka senang dulu. Dan kadang-kadang kalau mereka udah senang berjam-jam pun ya kita biarkan aja sih, nggak masalah gitu. Jadi kalau untuk waktu belajar, kalau saya nggak ada, maksudnya dibatasi, tapi maksudnya dibatasi untuk kalau misalnya dia, karena untuk melakukan hal yang lain ya kita batasi gitu. Terus udah gitu, untuk mata pelajaran di SD kita ambil materi dari mana gitu ya. Kalau misalnya Teteh, karena masih ya kita masih ada kurikulum Diknasnya ya, dari Diknas ya Teh ya. Ya, dan ini sih yang penting adalah kalau saya gitu, pakai ini aja LKS, beli yang setumpuk gitu. Buat misalnya Mm-mm. anak saya kan kelas 5 SD nih, yang kelas 5 SD, aku beli buku yang latihan-latihan soal itu, minta dia baca-baca, ada sih baca-baca materi juga, buku-buku materi Mm-mm. ada, sedikitnya di buku itu juga suka ada, tapi kalau enggak ada kok di internet yang buku Diknas gitu, yang cari aja yang kurikulum K13 kelas berapa, itu yang dicari. Itu yang minta anak supaya baca, terus apa aja sih, ngapain aja sih gitu. Sebenarnya anak itu porsinya dikit aja tuh sebenarnya dia udah mengingat ya dengan apa Iya, yang dia baca gitu. Jadi sebenarnya kayak kurikulum Diknas tuh cukup sebentar aja itu mah, dalam waktu rentang waktu misalkan ngejar satu LKS gitu sebulan pun sebenarnya udah habis sama si anak tuh, ya tergantung memang ya, tapi maksudnya kalau kita jalani itu bisa kok dia belajar dari satu itu gitu, tapi ya tetap ya masih butuh juga ilmu-ilmu lain gitu, nggak cuma satu benda gitu, karena kan itu cuma iya berupa benar. latihan, tapi minimal anak berlatih belajar yang mirip lah kayak di sekolahan, pasti kan ada latihan soal kayak gitu, jadi supaya anak bisa mengenal soal kayak gimana gitu sih intinya. Iya ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalnya, nah ini anak saya itu, misalnya saya udah nyiapin mainan nih, kayaknya ini untuk anak prasekolah ya. Ini saya udah menyiapkan mainan, tapi ternyata setelah disiapkan, dia si anaknya nggak mau gitu. Kadang si ibunya tuh ngerasa kecewa gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Gimana Teh? Wah, ibu harus turunkan ekspektasi ibu dan jangan memaksakan kehendak. Namanya juga anak kecil ya, jadi sebenarnya kan dia tuh main dengan dia pegang kertas digitu-gitu, terus di ual-ual kayak misalnya dia cuma diremes-remes aja, itu tuh udah salah satu dia cara belajar gitu loh, dengan Iya, dia ngeremes. Nggak usah kayaknya pengennya si anak bisa menggambar gunung yang bagus gitu, jangan kayak gitu lah. Cukup iya, dengan dia, betul. apalagi maksudnya prasekolah gitu ya,
Ya Ya udahlah, prasekolah maksudnya itu. nggak usah. Kalau aku sih nggak terlalu ngoyo dia ngapain, tapi yang penting kayak dia udah mau pegang pensil, udah bikin garis, coret aja gitu, itu udah Iya benar. suatu hal buat belajar dia dengan cara dia megang pensil gitu, itu udah belajar. Jadi kita tuh cuma Heeh. agak turunin aja, turunin ekspektasi Bu, karena belum tentu, maksudnya tiap anak tuh kan ada Coba perkembangannya kita. masing-masing, mungkin belum saatnya. Jadi tolonglah jangan lihat anak orang lain perkembangannya kayak gimana gitu. Jadi lihat kemajuan si anak kita sendiri dari awal sampai itu tuh nanti kayak gimana gitu. Iya. Gitu Iya sih. benar Teh. Bentar ya teh. Bentar. Iya, iya jadi emang kalau misalnya untuk yang anak-anak prasekolah banyak banget juga ya yang nanya ke saya udah nyiapin nih gitu bikinan. Apalagi kan kalau di Familia Kreativa tuh suka ada yang gagas karya ya Teh ya. Tapi sebetulnya kalau ibu-ibu perlu tahu nih ya, saya itu bikin kayak misalnya mau bikin slime itu tuh udah berapa kali percobaan gitu. Udah berapa kali percobaan dengan anaknya. Jadi sebetulnya yang ditampilkan itu adalah yang berhasilnya. Jadi yang ditampilkan itu adalah yang berhasilnya. Kenapa yang ditampilkan yang berhasilnya ya maksudnya untuk menginspirasi orang tua yang ada gitu. Tapi bukan berarti kita harus seperti itu enggak. Tapi pada kenyataannya itu selalu kok ekspektasi dan kenyataan itu pasti berbeda. Maksudnya berbeda dalam artian ya maksudnya kita kan nyiapin. Terus misalnya anaknya nggak mau, ya udah kita pokoknya legowo aja karena ya mau nggak mau kita harus siap, maksudnya siap mental ketika kita membersamai anak-anak, kita berlelah-lelah sekarang ya dinikmati gitu ya, di alhamdulillah kita berlelah-lelah sekarang daripada nanti kalau udah besar kita berlelah-lelah itu akan lebih menyulitkan ya. Jadi Capek. ketika capek gitu. Jadi misalnya si anak ternyata nggak mau ya udah biasa aja. Pokoknya kita tuh tampangnya biasa aja. Dan misalnya kalau kita mau kekeh untuk pokoknya main itu tuh harus sekarang, nggak apa-apa, tapi maksudnya kita coba yang lain dulu, maksudnya coba anak-anak itu seneng dulu dengan mainannya yang lain gitu, karena setiap kalau misalnya hati anak-anak udah seneng, maka otak juga akan menerima Ya. dengan baik gitu kan ya, dan dia juga mau menuruti orang tuanya tentunya itu gitu. Jadi tenang aja buat ibu yang jangan kan di sini kadang saya merasa kecewa gitu ya. Ya kalau Karena Bu misalnya bukan kecewa. cuma ibu aja yang kecewa. Ya betul, karena kekecewaan itu itu apa ya, keniscayaan. Iya. Maksudnya itu Enggak, pasti maksudnya terjadi emang kalau ibu tahu kalau anak juga nggak kecewa gitu. Ibu nggak ya, tahu kan kalau anak juga kecewa. Kok ibu aku maksa sih gitu loh. ya terus ini eh kalau misalnya ada pertanyaan nih dari Pak Ikrar lagi, kalau misalnya kita pembelajaran buku-bukunya dari mana dan AP-nya itu gimana? Kalau saya tuh benar-benar santai ya Pak ya. Kalau saya tuh maksudnya nyicil gitu. Kalau saya lebih nyicil, misalnya buku-buku juga nyicil gitu ya. Buku-buku yang diperlukan sama anak-anak tuh nyicil. Terus oh ya kita merencanakan misalnya bulan ini kita temanya apa? Alat peraganya memang kadang-kadang kalau aku sih bikin sendiri gitu ya. Dan tapi itu bukan dan kita nggak harus juga beli ya Teh ya. Kalau misalnya bisa bikin sendiri kenapa harus beli gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk membuat ya kalau ada uangnya ya mendingan beli gitu. Tapi itu ya lagi-lagi balik lagi misalnya antara kebutuhan, kemampuan itu harus disesuaikan. Jadi intinya tidak ada pemaksaan dalam sebuah pendidikan gitu ya. Maksudnya kita jalanin, kalau misalnya dijalanin dengan baik, dijalanin dengan bahagia, insya Allah semuanya akan dimudahkan gitu sama Allah. Pokoknya libatkan Allah di dalam semua aktivitas kita. Kalau misalnya kita udah melibatkan Allah, insya Allah lancar lah, insya Allah ya Teh ya. Gitu. Ya. Kalau kalau kataku sih Pak, sebenarnya ada toko buku ya Pak kalau buat pembelajaran. Maksudnya kan Mm-mm. homeschooling kita itu nggak ada gurunya. Maksudnya kita tuh nggak lewat apa, maksudnya guru ini enggak, tapi kita kita cari sendiri, misalkan anak kita nih setara dengan kelas 5 SD misalkan. Mm. Jadi kita pergi ke toko buku, lihat buku yang kira-kira menunjang si anak kita. Atau sebelumnya kita sediakan nih berbagai macam buku yang kira-kira ini nih dia suka dulu, suka. Terus udah gitu kan nanti dia apa ya, dia mulai suka, terus dia mulai ke yang mana-mana lagi. Jadi bukan cuma pelajaran akademis, tapi pelajaran-pelajaran lain yang kayaknya ngasih ilmu pengetahuan umum gitu loh. Jadi ada toko buku Pak aku, kalau nggak ya bikin tadi kata Teh Devi, kalau misalkan mau bikin apa buat bahan ajar lain gitu, ada tambahan ya bikin. Terus kayak kalau misalnya mau bikin percobaan,
kita beli bukunya tentang percobaan-percobaan kan banyak ya yang di Gramedia gitu ya. Promosi Gramedia. Enggak ya, bukan, enggak dibayar. Jadi maksudnya kayak beli toko buku, Togamas, terus Gramedia, aku sebutin semua deh kayak gitu. Atau enggak online-online, kalau enggak kan ada ibu-ibu tuh para yang suka ini buku juga kan, maksudnya ya kita pakai kayak gitu sih Pak, gitu. Ya, Jadi terus bahannya. ya again sebenarnya ide bermain, terus modul-modul itu tuh banyak di internet ya. Kalau untuk yang sampai usia 8 tahun aja, kalau di Familia Creativa itu juga ada. Jadi tinggal tinggal download aja gratis ya. Ya, Jadi kalau misalnya gratis tuh. modul-modul bisa juga ke situ. Jadi bisa gratis di familiacreativa.com. Jadi sekarang itu sebetulnya semua apa media itu banyak dari luar, ada kita juga pakai education.com yang berbayar, Ya, ada itu. juga yang gratisnya. Jadi banyak kok ketika kita udah memutuskan HS, insya Allah informasi-informasi itu akan datang gitu. Jadi Iya, semesta itu betul. akan menghampiri, semesta akan menghampiri. Ya, terus udah gitu tadi buat yang Bunda Raika, ya pokoknya sabar aja ya kalau misalnya saya pernah ada di posisi Bunda ketika anaknya malah kita udah nyiapin malahan ngerjain yang lain ya pokoknya nggak apa-apa kita pokoknya santai aja ikutin aja anak-anak maunya seperti apa sampai akhirnya kita menemukan oh iya si anak itu lagi seneng main peralatan dapur ya nggak apa-apa itu proses mereka untuk belajar juga gitu Iya gitu Pak, aduh sebetulnya budget tuh tergantung kita Pak, bisa banyak gratisnya bener Pak. Jadi iya kayak benar. kayak misalkan mau belajar bahasa Inggris tuh ada aplikasi Duolingo kayak gitu, itu gratis. Itu bisa tuh buat mulai belajar bahasa. Itu kan gratis. Terus ada kan akademi Ya betul. itu, terus buat anak kecilnya juga ada kan Academic Kids, itu gratis juga. Sambil si anak belajar bahasa Inggris juga kan jadi lumayan. Kita juga sambil belajar, aku pun jadi Iya, vocab nambah-nambah. iya betul. Jadi sebetulnya ya udah ada yang gratis kita ambil kesempatannya teh ya gitu. Tapi kalau misalnya yang berbayar ya itu perlu ya kenapa enggak Iya. gitu. Seperti itu. Masih banyak nih teh, belum semua. Apa ya aku Yang ini nyambung deh aja kan, nyambung sama HS aja teh. Ada nggak? yang nyambung sama HS. Ini tadi ada ya kapan waktu belajarnya udah ya. Terus, oh bagaimana membuat perencanaannya apa? Membuat perencanaan ketika berkreasi itu melibatkan anak atau enggak gitu. Melibatkan gimana teh? Gimana maksudnya? Melibatkan Ya jadi, anak. Oh, jadi ketika berkreasi. kita, Oh, jadi ketika kita apa ya, merencanakan untuk berkreasi itu melibatkan anak atau enggak gitu. Si idenya. tergantung usianya sih, tergantung Iya, usianya. betul. Kayaknya kalau kalau usianya segede abang mah dia malah inisiatif sendiri, Sendiri ya. pengen ngapain gitu kan ya. Oh iya, oke oke, aku oke oke. Paling dia minta bahannya gitu. Tapi kalau misalkan yang anak masih kecil-kecil, yang kayak Utik atau Dede ya kita main ini yuk gitu. Kalau Ya, enggak kita yang dia ngasih ikut idenya. sama abang ya gitu. Kalau enggak kita Mm-mm. sediain aja, dan kayaknya kalau anak misalnya mau, misalnya ngelihat balon pengen diapain, oh ya udah kita cari mau ngapain gitu. Karena kan saya mah sebenarnya nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak kayak TDV super leken gitu kan nge ini gitu. Cuman apa ya, kayak yang simpel-simpel aja sih kalau aku sih, kayak anak ngegunting ya udah biarin ngeguntingnya sampai jelek juga gitu ya, terus jadinya pelenyot-pelenyot ya biarin, itu kan hasil karyanya dia gitu, bukan hasil karya Ya, benar. aku. Prinsipnya sih kalau kayak mau berkreasi kayak gitu, kalau aku tuh pengennya si anak yang ngerjain, bukannya aku yang kerjain. Kecuali kalau kita nyontohin si anak yang bikin juga Ya, gitu. Paling kayak betul. gitu. Ya, jadi Jadi ya, emang disesuaikan juga sama usianya ya, Teh ya. Saya juga sama kalau iya. untuk yang usia yang kayak Sinai, dia udah inisiatif sendiri mau bikin apa, ngerjain apa, dan bahkan dia tuh kayak menghubungkan gitu. Misalnya sekarang lagi belajar IPA, dia terus aja dia cari gitu apa yang berhubungan sama itu gitu. Kemarin dia lagi iniin daun gitu ya, teh daun. Terus dia percobaannya itu yang pakai Miss Cross ini ya apa ya yang Mikroskop. diteliti
dia Iya. iniin gitu. Pokoknya macam-macam deh. Tapi kalau untuk anak-anak yang kecil, ya pasti kita arahkan gitu ya. Gitu. Kalau Aduh, masih bahasa Inggris itu tuh Teh, yang oh saya ya. ngajarin bahasa Inggris itu dari usia berapa baiknya? Kalau aku basicnya tadinya karena anak aku tiga, yang ke satu tuh tadinya Ija tuh kan waktu umur 3 tahun tuh udah lumayan bahasa Inggrisnya, cuman karena belum terlalu gimana ya, aku ya juga belum pasti bahasanya, jadi tarik lagi mundur, jadi baru sekarang sekarang lagi, maksudnya dari umur 7 tahun baru mulai lagi. Sedangkan Hmm. adiknya, prinsip aku adalah diajarkan pada saat mereka udah bisa baca, jadi bahasa Indonesia dulu, bisa baca bahasa Indonesia, baru nanti bisa baca bahasa Inggris Yang gitu, lain. pengennya sih kayak gitu. Iya, karena kalau misalkan belum sih mikirnya kalau cuman bahasanya aja, nanti pas dia baca kayak dulu Ija tuh kayak misalnya cat, cat harus cat, dia tuh jadi bacanya chat gitu. Jadi makanya prinsipnya harus bisa baca bahasa Oke. Indonesia dulu, baru nanti bisa Heeh. baca Inggris gitu sih kalau saya. Tapi tiap orang sih beda-beda ya, punya Berbeda punya ya. cara Heeh. masing-masing, dan kayaknya orang tua tahu sendiri lah apa yang bagus buat anaknya Iya. dia. Iya, iya. Ya, saya juga pernah lihat ada teman itu, wah, hebat banget lah bahasa Inggrisnya. Ternyata pas aku tanya les atau gimana, ternyata dia itu nontonin film-film bahasa Inggris gitu, film-film film-film cerita ya, film-film cerita, bukan film-film YouTube YouTube gimana ya. Film-film cerita bahasa Inggris. Jadi dia juga apa ya, bahasanya bagus gitu, bahasanya bagus, dan dia langsung aktif aktif gitu ininya, em, apa, Itunya. berbahasanya gitu. Mm-mm. Terus ini ada dua lagi deh pertanyaan ya. Ini udah lewat soalnya. Teh, kalau anaknya beda usia 1 tahun, baiknya kita setarakan untuk belajarnya atau kita bedain. Misal yang kakak setara usia kelas 2 atau kelas 1. Soalnya suka pengen belajar bareng-bareng. Kalau Oh itu saya mirip sih, sama saya teh. iya sama kita bareng. Kayaknya biasanya dibarengin ya, dibarengin. Kita kan, ya kalau saya sih dibarengin aja bareng-bareng, nanti sesuai dengan kemampuan juga si anak. Kalau misalnya si anaknya emang udah kelihatan kan, pasti kalau misalnya dari bareng-bareng itu si anak ini tuh bisa atau enggaknya kan pasti kelihatan ya gitu. Jadi ya bareng-bareng aja belajarnya gitu. Iya Terus sama ini aku juga gitu, dibarengin aja biar nggak ribet. ya benar. Iya, apalagi kita anak tiga ya, kadang-kadang malahan ini malahan apa-apa itu bareng-bareng. Apa bareng-bareng sekalian sekaligus ya. Iya. Iya, jadi Tapi baiknya beda ininya kalau aja, beda porsinya gitu kan, tetap si hmm, anak yang iya. si anak yang lebih muda kadang waktu belajarnya tuh malah lebih pendek gitu kan. Misalnya yang ini masih rajin, misalkan kalau nulis, yang ini aduh Dede udah capek Iya, gitu. iya betul. Iya betul. Dan kadang-kadang kemampuan anak juga kayak misalnya ngegambar, si anak si misalnya yang adanya itu lebih kuat dibanding yang kakaknya misalnya gitu. Atau pas lagi baca, yang tengah ini lebih kuat dibanding yang terakhir gitu. Ya gitu. Jadi kan beda-beda. Jadi kita dengan 3 anak itu bisa melihat dan mengidentifikasi setiap apa ya, apa yang dia dia bisa gitu, apa ya kemampuan mereka itu kita bisa lihat banget gitu. Jadi makanya anaknya 3. Oh, enggak juga ya. Makanya anaknya Aduh. juga nanti gabung Jadi sama nanti join saya. sama kita ya di komunitas anak 3. Ye. Ya nih Mbak Fitri sama ya, anak kita 3. Iya gitu aja, duh kayaknya seru banget. Ini udah 10:49. Tapi saya belum bagi-bagi hadiah, Teteh. Nih, ada hadiah lagi, buku secuplik seperti biasa. Satu aja deh sekarang ya, soalnya tadi udah ngobrolnya banyak. Oh itu kasih bapak itu aja tadi, banyak Oh iya, ininya tuh, biar oh iya, Pak Pak Alta Ikrar udah ya. punya bukunya belum? Pak Ikrar kayaknya udah off juga ya, tapi nanti saya coba coba ini ya, coba kontak bapaknya. Namanya Pak Ikrar ya. Oh iya. Nah itu Eh biar ini ada bayangan kayak gimana gitu. Official Al Kausar. Ya, nanti Oh selamat ya iya, buat Pak Bu Ikrar. Raeka, ya didoain semoga, amin. Eh Yang oh terbaik, ya. yang terbaik. Iya, doain masih satu ya, siap, masih semangat ya. Masya Allah. Oh ini Iya buat hadir. Pak.
Oh ada ya Bapak, Bapak dapat buku ini ya. Saya minta alamatnya. Saya minta alamatnya ini hadiah buat Bapak. Semoga Bapak bisa memulai homeschooling ya di sana di Tasik ya. Gitu. Ya itu Semoga aja. membantu isinya, Pak. Mm-mm. Apa sih namanya? Itu aja dari kami. Masya Allah ya, ternyata masih banyak obrolannya masih pertanyaannya masih banyak. Kita belum sempat ngebahas. Mungkin suatu hari nanti kita adain lagi ya pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Ya itu aja dari kami. Selamat buat Pak Ikrar atas bukunya. Semoga buku ini bermanfaat ya untuk memulai homeschooling terutama. Terus saya minta apa sih namanya? Minta alamatnya. Ini tuh siapa? Minta alamatnya di DM aja ya. Nah, itu aja kita tutup pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan tema mungkin kita akan ada tema lagi ya dengan obrolan yang seru lagi. Jadi Seru insya oh iya. Allah. Oh ya, rekaman ini juga kita upload di YouTube. Jadi misalnya kalau mau yang nggak sempat ke IG, di IGTV bisa di YouTube juga ya. Oke, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat ya Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Ikrar. wabarakatuh. Dah. Tunggu alamatnya. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.